Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan kebenaran hingga akhir zaman. Sahabat ngaji biasa, topik yang akan kita bahas kali ini cukup sensitif namun sangat penting, yaitu tentang status anak hasil zina dan pemerkosaan dalam pandangan Islam. Bagaimana sebenarnya hukum anak yang lahir dari perbuatan dosa ini? Apakah mereka berdosa dan bagaimana masa depan mereka dalam pandangan agama? Mari kita bahas secara lengkap agar tidak ada salah paham dan kita bisa memahami persoalan ini dengan hati yang jernih. Sebelum kita membahas status anak, penting untuk memahami perbedaan antara zina dan pemerkosaan. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan secara sadar dan sukarela di luar pernikahan yang sah. Sedangkan pemerkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan merupakan kejahatan berat dalam Islam. Meskipun keduanya berbeda secara hukum, dampak yang ditimbulkan, seperti lahirnya seorang anak, tetap menjadi persoalan yang perlu diatur dalam syariat. Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan solusi dan arahan yang adil untuk menghadapi situasi ini. Status anak hasil zina. Dalam Islam, anak yang lahir dari hubungan zina tidak menanggung dosa dari perbuatan orang tuanya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164, "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Ayat ini menegaskan bahwa anak tersebut suci dan tidak bersalah atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun, secara hukum fikih, anak hasil zina tidak dinasabkan, dihubungkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Artinya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dan tidak menjadi mahram bagi keluarga ayahnya. Status anak hasil pemerkosaan. Bagaimana dengan anak yang lahir dari pemerkosaan? Islam sangat tegas melindungi korban pemerkosaan, dan hukumannya bagi pelaku adalah sangat berat. Anak yang lahir dari pemerkosaan tetap dianggap suci dan tidak berdosa karena mereka adalah ciptaan Allah yang sempurna. Sama seperti anak hasil zina, anak ini juga dinisbatkan kepada ibunya dan memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik. Mereka tidak boleh dicela atau dikucilkan karena dosa dilakukan oleh orang lain, bukan dirinya. Hukum tanggung jawab orang tua. Dalam kasus zina, ayah biologis tidak memiliki tanggung jawab hukum secara syar'i atas anak tersebut. Namun, ia tetap dianjurkan untuk memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab moral, meskipun secara hukum anak tidak memiliki hak waris. Sedangkan dalam kasus pemerkosaan, pelaku diharuskan bertanggung jawab dan dikenai hukuman yang tegas. Jika korban hamil dan melahirkan, masyarakat dan keluarga wajib mendukung korban agar anak tersebut dibesarkan dengan layak. Islam sangat menekankan keadilan dan kasih sayang dalam memperlakukan anak tanpa membedakan status kelahirannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak hasil zina atau pemerkosaan seringkali menghadapi stigma sosial. Mereka bisa merasa terasing, rendah diri, dan bahkan mengalami diskriminasi di masyarakat. Islam melarang keras perlakuan seperti ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti bahwa mereka harus diperlakukan seperti anak-anak lainnya dan berhak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Islam mengajarkan kita untuk menghapus stigma dan memberikan dukungan kepada mereka agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan bertakwa. Dalam Islam, masa depan anak tidak ditentukan oleh status kelahiran, tetapi oleh ketakwaan dan amal perbuatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, termasuk anak hasil zina atau pemerkosaan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai masyarakat adalah mendukung mereka agar memiliki masa depan yang cerah dan bermartabat. Pendidikan agama, bimbingan moral, dan lingkungan yang positif akan sangat membantu membentuk karakter mereka. Solusi Islam untuk mengatasi stigma sosial. Islam mengajarkan kita untuk tidak menghakimi seseorang berdasarkan masa lalunya, melainkan melihat amal dan usahanya di masa kini. Kita juga diajarkan untuk memperbanyak istighfar dan doa agar Allah membimbing kita dalam menghadapi persoalan yang sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada dosa yang Allah tidak ampuni, kecuali syirik."
Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun, dan kita harus meneladani sifat ini dengan tidak menghukum anak atas kesalahan orang tuanya. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua dan menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak atas cinta dan perhatian.